Halo, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita dapat mengatur penjadwalan kegiatan kita di HubSpot. Jadi, di HubSpot ini mereka menyediakan layanan untuk memudahkan kita melakukan penjadwalan kegiatan untuk pertemuan dengan klien, atau mungkin call dengan klien, atau email dengan klien kita atau customer kita. Nah, di menu HubSpot ini, di sebelah kiri, ada menu CRM. Di menu CRM ini ada menu tes di paling bawah. Nah, kita akan berfokus pada menu tes ini. Di dalam menu tes ini ada seluruh kegiatan yang telah kita jadwalkan atau yang kita buat. Nah, di bagian atas ada all berarti semua, due today berarti yang akan kita lakukan hari ini, overdue berarti yang telah terlewatkan, upcoming berarti yang akan datang. Nah, bagaimana sih kita dapat menambahkan kegiatan atau penjadwalan kita? Di sebelah kanan atas terdapat create task. Nah, pada create task ini kita dapat menambahkan detail seperti judul kegiatan kita. Sebagai contoh, kita masukkan meeting dengan klien. Nah, di bawah judul task ini ada task type. Task type ini adalah jenis kegiatan yang akan kita lakukan, seperti call, atau mungkin email, atau mungkin to do itu seperti mungkin kegiatan yang akan kita lakukan bareng dengan customer atau klien kita secara offline atau mungkin ketemuan. Nah, di sebelahnya kita dapat menentukan seberapa diprioritaskankah kegiatan ini, apakah itu sangat penting, atau mungkin tidak terlalu penting, atau mungkin kita bisa enjoy aja low. Low itu berarti ya tidak terlalu penting. Jadi di sini mungkin meeting ya. Meeting bisa kita masukkan high. Nah, di bawahnya lagi ada associate with record. Di bagian ini kita dapat melihat eh, kegiatan-kegiatan sebelumnya yang pernah kita lakukan dengan mungkin companies lain atau kontak-kontak yang kita pernah masukkan sebelumnya. Jadi di sini karena belum ada, jadi kita kosongkan saja. Dan di bawahnya ada assigned to. Kegiatan ini dilakukan untuk siapa sih dalam company kita? Uh, apakah itu untuk owner atau mungkin member-member lainnya? Jadi di sini saya baru memasukkan diri saya sendiri, jadi saya pilih diri saya sendiri. Di bawahnya ada queue. Queue ini berarti antrian. Karena mungkin ada banyak kegiatan yang dilakukan hari ini, jadi ada antriannya. Siapa yang bisa lebih kita prioritaskan? Seperti ini, kita bisa masukkan create a new queue, antrian baru, seperti kita contohnya masukkan Q1. Q1. Nah, dia masuk ke jenis Q1. Nah, di bawahnya ada tanggalnya. Kita bisa masukkan apakah kegiatan ini akan kita masukkan dalam 2 hari ke depan, besok, atau hari ini, atau mungkin bulan-bulan berikutnya. In 1 week, in 2 weeks, in 1 month, 3 month, or 6 month. Atau mungkin kita bisa pilih sendiri tanggal yang kita inginkan. Jadi di sini fleksibel. Dan untuk jamnya juga bisa kita atur dari pagi atau mungkin sampai tengah malam. Nah, di sini ada set to repeat. Set to repeat itu berarti pengulangan. Mungkin kegiatan ini dilakukan berulang kali atau mungkin ada appointment berikutnya. Nah, reminder ini jadi HubSpot ini memudahkan kita. Dia akan memberikan reminder agar kita tidak lupa. Mungkin kita maunya di-remind pas detik-detik kegiatan akan dilakukan. Atau mungkin 30 menit sebelumnya, 1 jam sebelumnya, 1 hari sebelumnya, atau mungkin 1 minggu sebelumnya. Di sini juga bisa kita atur secara custom eh, bagaimana kita mau diingatkan seberapa lama. Nah, jadi kita pilih mungkin tanggal 25. Oke, 2 hari sebelumnya mungkin. Nah, untuk notes ini kita bisa menambahkan catatan. Mungkin
seperti detail-detail kecil seperti untuk membawa brosur atau membawa atau mungkin kita bisa menambahkan detail seperti kliennya ini ramah atau mungkin juga semacam itu. Nah, kalau sudah selesai dan kita udah cocok semuanya, kita cek kembali. Nah, kita bisa create. Nah, jadi kita bisa melihat tas detail kita yang udah kita buat. Sebentar saya refresh dulu. Nah, tasnya sudah masuk ke dalam menu tasnya. Jadi kita bisa lihat di sini ada yang kita telah buat tadi, meeting dengan klien. Dan akan test tab-nya ada di sini muncul to do dan due date-nya itu berarti kapan kegiatan ini akan dilakukan. Tanggal 27 November jam 8 pagi. Fungsi kontak berfungsi untuk menyimpan semua data-data pribadi berupa email dan telepon yang perusahaan butuhkan ke dalam sebuah sistem. Ini adalah contoh cara membuatnya, di mana kita bisa masukkan email, kemudian akan dimasukkan first name, last name, job title, phone number, lead, dan selesai. Automatization marketing adalah sistem pemasaran otomatis di mana kita bisa mengirim email kepada banyak orang dalam sekali klik. Cara membuatnya mudah, tinggal klik create, choose regular, and choose template. Kamu bisa ubah isi template sesuai yang kamu mau dari menu replace. Fungsi utama dari adanya sistem ini adalah untuk memudahkan kamu membagikan begitu banyak email hanya dalam satu klik. Jadi ini lebih ke fungsi penghematan waktu. Setelah selesai mengedit template, kamu bisa mengetik klik setting, kemudian bisa mengubah isi subject line itu menjadi sesuatu yang kamu butuhkan. Seperti pada contoh kali ini, special promo for you. And then kamu choose recipientnya. Nah, di sini tuh kamu bisa mengklik sebanyak apapun jumlah kontak yang ingin kamu send hal ini. Klik send and you all set. Ini bukti automation-nya sudah tersedia. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk dalam bagaimana cara mengaplikasikan fitur manajemen penjualan pada HubSpot CRM. Nah, pertama untuk melakukan penawaran dengan customer, kita perlu yang namanya melakukan pendaftaran kontak customer. Kita bisa klik contacts, lalu kita isi create contact. Nah, di sini kita perlu yang namanya mendaftarkan kontak-kontak customer kita. Isi nama email customer kita sebagai contoh. Job title, kita isi jangan lupa. Lalu phone number. Nah, pada bagian ini kita bisa memilih negara customer kita berada.
Sebagai contoh saya isi Indonesia. Nah, jika sudah, kita klik apply. Lalu life cycle stage-nya itu customer, lalu lihat statusnya, open deal. Nah, apabila sudah selesai mendaftarkan customer, kita bisa langsung klik create. Namun, jika ingin mendaftarkan kontak customer yang lebih banyak, kita bisa klik create and add another. Oke, cukup satu, lalu kita klik create. Nah, jadi akan keluar detail kontaknya seperti ini, itu tandanya sudah terdaftar. Lalu, untuk memastikannya kita klik lagi kontak. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa customer kita sudah ada di dalam list. Nah, apabila kita sudah mendaftarkan kontak customer kita, kita bisa melakukan yang namanya penawaran atau deals. Kita klik di sini deals, lalu kita bisa create deal. Sebagai contoh, nama penawaran dealnya proposal website PT XYZ. Isi pipeline-nya dengan sales pipeline, deal stage-nya. Ini tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau about to buy, lalu amount-nya sebagai contoh 300.000. Lalu klik close date-nya, tanggal berapa, yang tandanya pada tanggal berapa nantinya penawaran ini akan ditutup. Lalu deal owner, tetap nama kita, dan deal type-nya existing business. Lalu priority-nya pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Apabila dia high, pilih high, lalu begitu juga dengan yang lain. Nah, apabila telah selesai, kita hubungkan dengan kontak yang sudah kita daftarkan sebelumnya, yaitu Willy Darwin. Lalu, masukkan nama company yang telah didaftarkan dan relevan juga. Lalu, add line items, berdasarkan produk yang ingin kita dealskan dengan customer. Nah, contoh caranya yaitu manage product library, lalu create product, kita masukkan namanya, contohnya sell address, SQ itu stock keeping unit atau nomor yang ada pada bagian barcode, contohnya 155. Description-nya kita bisa buat sebagai contoh ada bahan dress tersebut terbuat dari material apa, atau bisa jadi contohnya tersedia dalam warna apa saja. Nah, setelah itu billing frekuensinya kita pilih ingin berapa kali pembayaran. Bisa weekly, 1 kali dalam seminggu, atau sekali dalam 2 minggu. Kalau termnya, contoh itu 2 weeks. Produk type-nya inventory, masukkan URL-nya, yaitu website company kita sendiri ya, lalu harga pembuatan dress-nya, contohnya 130.000, lalu isi unit price-nya, 280.000. Lalu setelah itu kita perlu memasukkan gambar dari produk kita. Nah, oke, setelah itu kita klik. Habis itu kita klik create product. Nah, di sini sudah terupdate nama produk kita yang telah kita daftarkan. Klik sell address. Oke, kita balik ke deals. Sell address. Nah, setelah itu kita klik create. Tampilannya nanti akan seperti ini. Di sini sudah ada detail-detail dari penawaran yang telah kita lakukan. Jika deal telah berhasil, jangan lupa tandai dengan close deal. Nah, teman-teman, untuk mempermudah pekerjaan kita, di sini HubSpot juga mendukung yang namanya integrasi dengan email, kalender, dan fitur lainnya.
Pastikan kita memanfaatkan fitur tersebut sehingga pekerjaan kita dapat berjalan dengan efisien, cepat, dan mudah. Nih, kita klik pada fitur ini terdapat pada bagian settings. Disinilah kita bisa ada profile, email. Nah, kita bisa mengconnect personal email, calling. Kita bisa membuat suatu pertemuan, perencanaan pertemuan dengan klien kita, kalender juga. Baiklah, sekian penjelasan mengenai bagaimana cara mengaplikasikan fitur manajemen penjualan pada HubSpot CRM. Semoga dapat dimengerti. Selanjutnya, kita tiba di bagian kolaborasi tim. Dan di sini saya akan menjelaskan tahapan mengundang seseorang ke dalam company atau tim CRM kita menggunakan website HubSpot CRM. Yang pertama, klik pencarian dan tuliskan user and team. Selanjutnya, klik di bagian create user dan tuliskan nama email dari orang yang akan kita undang ke dalam company atau tim CRM kita. Setelah itu, klik tombol next. Di bagian sheet assignment, pilih view only sheet. Klik next. Klik create user. Selanjutnya, kita mengcopy link undangan yang akan kita berikan. Dan setelah itu, klik done. Selanjutnya, kita mencari fitur kontak. Cari dan klik nama anggota yang ingin dimasukkan ke dalam company atau tim CRM kita. Klik email dan kirim link undangan yang sudah di-copy sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen data pelanggan di HubSpot CRM. Ini adalah cara menambah kontak pelanggan. Yang pertama, buka fitur kontak, lalu klik create kontak. Selanjutnya, tambahkan data pelanggan mulai dari Gmail, first name, last name, job title, phone number, life cycle stage, dan terakhir lead status. Selanjutnya, klik create dan Anda sudah berhasil menambahkan kontak pelanggan baru. Baiklah teman-teman, nah apabila kita telah melakukan penawaran nih, bagaimana cara menggunakan fitur otomatisasi layanan pelanggan pada HubSpot CRM. Di sini kita bisa klik CRM, lalu klik tiket, create tiket, lalu kita isi nama tiketnya, lalu pilih pipeline-nya yaitu support pipeline, statusnya new, lalu isi description-nya itu apa, sebagai contoh, source-nya itu dari mana, email kah, chat, atau form, sebagai contoh, chat. Tiket owner-nya kita sendiri, lalu priority sebagai saran apabila terjadi customer complaint dari pelanggan, sebaiknya kita harus segera cepat-cepat menangani komplain tersebut. Maka kita klik hike. Create date, tanggal dibuatnya customer complaint tersebut. 24. Kontak, kita perlu masukkan tiket ini dibagikan kepada siapa, yaitu kepada teman-teman satu tim kita atau rekan-rekan kerja kita yang bersangkutan. Lalu company-nya, lalu klik. Nah, di sini tampilannya akan muncul seperti ini, customer complaint, ticket description, delivered wrong size for customer, di mana dilakukan pada tanggal 24 bulan 11 2024. Nah, kita bisa melakukan follow up kepada rekan kerja kita, baik itu melalui email, call, atau task maupun meeting. Contohnya kita membuat suatu task, priority-nya high, kita bisa
pilih prioritasnya apa, inquiry-nya 1, lalu kita masukkan apa isi notes-nya sebagai contoh seperti ini. Please join us in Zoom meeting for discuss this customer complaint. Thank you. Lalu klik create. Kita bisa cek apakah task tersebut telah sampai kepada rekan kerja kita dengan cara klik activities. Nah, di sini akan muncul apa aktivitas kita yang kita lakukan hari ini. Ini isi tasnya berarti telah sampai kepada rekan kerja kita. Sekian, terima kasih. Untuk membuat manajemen interaksi, yang pertama, kontak. Lalu pilih nama kontak. Dan klik email untuk membuat meeting. Misalnya contohnya reminder meeting, itu subjeknya, dan isinya seperti ini. Oke, lalu setelah mengirim email, klik schedule untuk menentukan jadwal meeting. Yang pertama untuk judulnya, contohnya job. Lalu setelah itu tentukan tanggal meeting dan waktu mulai meeting, lalu waktu berakhirnya meeting. Oke, setelah sudah, klik save. Setelah itu untuk membuat report, yang pertama klik report, lalu create report, klik single object, activities, next, lalu klik next lagi. Oke, setelah itu save. Oke, setelah selesai, klik go to your report. Sekarang untuk membuat dashboard report, klik dashboard. Oke, klik add report. From save report. Oke, setelah itu selesai.